Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh barokah, dan tentunya jangan lupa untuk selalu berbahagia ya. Dan senang sekali insya Allah saya Sekar Pangesti akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam saatnya Wanita Simak BHT bersama BHT Skin Clinic Care and Aesthetic. Iya pemirsa ya, bagi kita nih yang tinggal di Indonesia, di daerah tropis, ini biasanya rentan terkena yang namanya infeksi jamur. Nah, biasanya ada macam-macam ya, seperti ada kadas, panu, kurap, dan ini biasanya disertai rasa gatal dan mungkin juga ada muncul bercak merahan, lalu bersisik dan juga ada sedikit rasa sensasi panas. Jika ruam di kulit atau warna kulit berubah, ini tentu bisa mengganggu penampilan dan juga terkadang mengurangi rasa percaya diri kita. Apalagi terkadang ya pemirsa, kulit ini bisa, penyakit kulit infeksi jamur ini bisa menular. Nah, jangan sampai nanti ini bisa menularkan ke keluarga kita tercinta maupun ke kerabat gitu. Ya pemirsa, untuk topik kita hari ini infeksi jamur pada kulit bersama dengan nanti Dr. Khairul Hadi SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Dan kami membuka selama live ini berlangsung, silahkan jika Anda ingin bertanya maupun berkonsultasi dengan dokter, Anda dapat menghubungi di line telepon 0271-679-3000. Juga jika menghendaki melalui WhatsApp maupun SMS, dapat di nomor 0811-2553.000. Iya, dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Dr. Khairul Hadi SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat. Senang sekali kita semua bisa kembali bersua dengan dokter untuk mendengarkan ilmu-ilmu baru begitu ya dari dokter. Baik, dokter, tentang infeksi jamur pada kulit ini sebenarnya apa sih, dokter? Silahkan. Ya. Jadi bicara tentang infeksi jamur pada kulit ya, ini sebetulnya ini hampir menjadi penyakit sejuta umat gitu ya. Permasalahannya itu mereka terkadang nggak sadar bahwa sebetulnya dia lagi terinfeksi atau ada penyakit jamurnya, karena sudah biasanya penyakit ini menahun ya, dan lama-lama dianggap hal yang biasa gitu ya, sudah berdamai berdamai dengan jamur. Artinya itu ada tapi dianggap nggak ada gitu ya, atau hal yang wajar, padahal sebetulnya kadang-kadang bikin rasa yang nggak nyaman, gatal dan sebagainya ya. Nah, dan penyakit jamur ini ternyata menempati hampir mengenai semua strata sosial ya. Jangan dikira orang yang berpendidikan tinggi paham tentang adanya penyakit jamur ya, karena dia sudah berdamai gitu ya. Berdamai. Saya itu terheran-heran gitu ya. Saya dikonsoli pasien dari jauh ya, dari kota. Beliau seorang lulusan dari ITB dan seorang pakar gitu ya, betul-betul pakar, dosen, top lah gitu. Kemudian tanya saya, Pak Dokter, maaf saya itu sebetulnya malu juga mau cerita seperti ini kan gitu. Saya udah berobat tapi nggak sembuh-sembuh kan. Nah, ya coba kirim fotonya. Lah itu sudah berapa lama? Wah, udah lama sekali Pak Dokter. Sudah lama sekali. Lah setiap hari menderita kayak gitu ya, kamu dengan kesabaranmu berarti dapat pahala banyak. Gitu. Tahan gitu ya dok ya. Sabar. Terus akhirnya bisa tolong saya, ya udah saya kirimi
obat sama krim-krimnya, terus nanti laporan ya, gitu ya. 2 minggu ya sembuh, dan dia merasa amazing gitu, merasa wow banget gitu, ternyata Amazing. kok sembuh gitu, Yeah. sembuh dan sudah nggak menjadi penderitaan lagi. Gitu. Ini padahal orang modern, orang sekarang, orang yang strata ekonominya ya bagus, strata sosial bagus, pendidikannya bagus, gitu. Apalagi yang orang-orang biasa, orang-orang kampung, dan ini banyak sebetulnya. Cuma mereka itu kadang malu karena yang sering terinfeksi itu secara rata itu banyak yang daerah sekitar Kemaluan. Oh gitu. Ya, sekitar Kemaluan, Selangkangan. Terus kalau perempuan di bawah payudara, di sini di bawah ketiak, gitu ya di bawah payudara, di lipatan payudara itu. Iya. Di ketiak, terus di sini pinggang sampai selangkangan. Nah, rata malunya itu mereka merasa ini bagian dari penyakit kelamin, ini bagian daerah memalukan gitu loh. Jadi mau cerita kalau punya penyakit ini itu rasanya menjadi aib kan gitu, makanya cenderung ditutupi, ya, dipendam sendiri. Nah, sekarang tanda-tanda kalau terinfeksi ada penyakit jamur itu apa toh, gitu ya. Biasanya di daerah kulit bagian lipatan yang sering ya lipat paha atau selangkangan, ya. Kenapa di daerah situ? Karena di daerah situ adalah paling lembab. Kemudian kalau rada gemuk, ya kalau perempuan di lipatan bawah payudara, itu di situ lembab. Jadi jamur itu suka di daerah yang lembab, gitu ya, daerah yang lembab, ketiak itu. Ini yang paling sering. Apakah di tempat lain bisa banyak, bisa terus sih. Bahkan ada yang di wajah gitu, dikira penyakit jerawatan atau penyakit lain gitu. Apalagi ada yang merasa ini malah penyakit kusta gitu ya. Ternyata selalu ya gatal itu keluhannya gatal, sering gatal, sudah berobat ke puskesmas kemana-mana nggak sembuh, gitu. Baru ya ketemu saya, terus lah kok hanya di bawah mata sendiri aja kok yuk dibiarkan kan gitu loh. Kan di daerah pipian berarti di bawah mata ya. Jadi sebetulnya gejala utamanya itu biasanya gatal ya. Gatal terutama waktu berkeringat atau waktu kondisi lembab, pasti gatal, atau malam juga gatal. Kemudian ada ruam merah ya. Ruam merahnya itu kayak pinggir pulau gitu ya. Misalnya ada pulau, pinggirnya itu kayak pulau. Bentuknya seperti itu ya, Dok? Ya, rata gitu, dan biasanya kalau sudah lama pinggirnya merah, tengahnya hitam atau coklat banget gitu. Itu yang sering. Kalau anak-anak, nah ini ada anak-anak bayi, yang sering di sini, di bawah, di leher ya, karena nekok gini. Iya, betul sekali. Nah, merah bintik, terus daerah selangkangan juga kalau sering pakai pampers ya. Merahnya merah cerah gitu. Dan si bayi atau anak rewel gitu. Nah ini juga orang tuanya kadang-kadang cuma bingung gitu ya. Terus dikira ini kasus apa, alergi, diobatin tidak sembuh, juga bingung lagi gitu. Nah ini sering ya. Jadi jamur menyerang segala usia, segala strata ekonomi. Titik lemahnya itu hanya di daerah kulit yang di situ lembab. Jadi kalau anak bayi leher gini-gini itu langsung lembab. Nah ini pasti sering terinfeksi. Dan terganggu juga, dokter ya. Iya, kembali lagi bahwa jamur itu memang tumbuh di
suasana yang lembab gitu ya dokter ya. Tadi disampaikan juga gitu, kalau di lokasi-lokasi tubuh kita seperti di lipatan, bawah ketiak, lalu kalau bayi itu juga di leher begitu ya dok ya. Tapi kalau untuk jenis-jenis kulit sendiri, apakah ada salah satu jenis kulit khusus begitu yang terkena rentan terkena dengan infeksi jamur? Mungkin kulit berminyak atau kulit kering begitu dokter? Gini, jadi yang rentan itu siapa gitu ya, siapa yang rentan? Satu, ya daerah di daerah-daerah kulit yang paling lembab. Nah, ini bisa semua orang ya. Kemudian orang-orang yang punya penyakit gula atau gula darahnya tinggi, ini juga rentan ya. Rentan lagi orang pengidap penyakit HIV ya. HIV kalau sudah ada jamur di otak, apa jamur di saraf tulang belakang, nah ini banyak menimbulkan kematian ya. Jadi bicara soal HIV ya, ini kan suatu kasus terjadi penurunan daya imun ya, penurunan kekebalan. Maka orang yang punya daya imun yang rendah pasti sering terinfeksi jamur. Nah, jadi kalau ada sering terinfeksi jamur, disembuhin, sembuh kambuh lagi, lah ini perlu ada terapi ikutannya. Kalau bukan berita HIV loh ya, harus ada terapi ikutannya, yaitu menaikkan daya imunitasnya. Ya, menaikkan daya imunitasnya biar kalau ada jamur tidak menginfeksi. Beda lagi kalau orang penderita HIV itu semua penyakit banyak masuk gitu ya. Yang paling cepat itu adalah jamur ya. Jamur. Maka ada namanya kena kripto ya, Cryptococcus jamur yang bagian dari Cryptococcus sering kena di otak atau di saluran di otak belakang ya, di tulang belakang itu kan ada bagian dari otak yang ke bawah. Kalau sudah terinfeksi di situ ya, atau di otak ya, sering kesakitan luar biasa dan masih muda meninggal gitu. Kalau ada laki-laki sudah pada umurnya nggak nikah atau rata-rata gayanya melambai, kemudian pergaulannya jadi, kan kita nggak ngerti pergaulannya kayak apa ya. Dia kadang dia di kota pulang-pulang terus sakit terus berapa, seringnya kena HIV ya. Pergaulan dengan betul sekali teman-teman. Sekarang ini ngelantur sedikit, silahkan. Punya anak perempuan, punya anak laki-laki itu, kalau dulu di agama itu punya anak perempuan kan kita lebih hati-hati, lebih menjaga. Sekarang enggak, zaman sekarang perempuan dan laki-laki sama punya anak laki-laki gitu juga harus dijaga. Takutnya pergaulan LGBT ini ya. Sekarang punya anak laki-laki ganteng, cakep, malah banyak diincer orang. Diincernya sama laki-laki lain gitu. Gitu ya dok ya. Dengan segala cara. Dengan segala cara jadi dimangsa oleh predator-predator LGBT. Ya dikasih uang, dibeliin handphone, diajak jalan-jalan, temenin aku jalan-jalan ke Bali lah, ke mana, aku mau ke Bangkok, ikut yuk, harus dibeliin baju dan sebagainya. Begitu kan merayunya. Ya nggak terayu dengan pola hidup LGBT, sehingga terjadi penularan penyakit infeksi kelamin ya, infeksi menular seksual transmitted disease gitu ya. Nah, maka di agama kan dilarang tegas, jangan jadi kayak kaumnya Nabi Lut kan gitu. Nah, kalau sudah kena HIV itu jamur, dan jamurnya nyerangnya di otak, di paru-paru, dan itu
nggak bikin langsung mati gitu, kesakitan yang panjang. Iya. Bikin kesakitan penderitaan yang panjang baru mati gitu ya. Betul. Dan matinya belum tua. Gitu. Banyak ya rata-rata ya keluarga nutupi ini kena cancer lah, kena kanker di limfa lah dan sebagainya. Dan dikira ada sekarang teman-teman dokter ada yang sudah berbelok arah gitu. Gitu ya dok ya. Kalau sudah seorang dokter, sudah seorang spesialis laki-laki nggak menikah gitu, sudah rata-rata dipertanyakan juga. Iya baik dokter, pergaulan saat ini memang harus dijaga begitu ya, memiliki anak perempuan dan laki-laki pun ada kekhawatiran yang berbeda daripada zaman dulu, seperti juga bahayanya infeksi jamur yang tidak bisa kita anggap remeh begitu dokter ya. Tapi kalau misalnya muncul tanda-tanda gatal seperti itu, bagi kita yang dewasa saja sulit untuk menahan gitu dok, apalagi anak-anak. Nah, bagaimana cara kita ketika muncul tanda-tanda infeksi itu supaya tidak menggaruh, ini solusinya bagaimana dokter? Nah, sebetulnya kalau memang ada, yang paling baik ya periksakan ke dokter, karena dengan periksa dokter kan akan mendapatkan terapi pengobatan yang lebih pas ya. Iya. Ya kalau yakin ini dokter penyakit kulit ya langsung ke dokter kulit ya. Ke dokter kulit diobati. Wah nanti pasti mahal, habis enggak juga. Ya, daripada berlarut-larut terus nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ya lebih baik segera diperiksakan, dikonsultan ke dokter, walaupun hayo unggul koyong ini gitu ya. Tapi itu kadang bisa menular gitu ya, menular kalau laki-laki menular ke istrinya. Nah kalau sudah kayak gini nanti mestinya diobati dua-duanya gitu ya. Yang satu diobati sembuh, nanti dapat ketularan dari yang satunya gitu. Jadinya nggak selesai-selesai ini sakitnya, selesai kayak gitu, pingpong terus. Iya baik dokter. Tapi kalau untuk penyembuhan penyakit seperti infeksi kulit ini memang harus tuntas ya. Terkadang kan ada sudah selesai berobat, sudah merasa baik-baik saja, tapi ternyata pengobatannya belum tuntas gitu dokter. Ya, jadi ya sebaiknya harus tuntas ya. Dan kalau memang ada infeksi jamur begitu, misalnya di selangkangan, itu mengelola bagian celana dalam gitu juga harus rada beda. Jadi nyucinya ya pakai sabun, pakai deterjen, kemudian dijemur di tempat panas. Nah nanti waktu nyetrika itu disetrika di bagian luar dan di bagian dalam, sehingga kalau ada bibit jamur namanya spora itu lengket di dalam, nanti akan mati gitu ya. Kalau enggak pingpong lagi, sudah diobati, nanti pakai celana itu lagi, sporanya atau biji jamurnya itu nempel ke kulit, infeksi lagi. Jadi nggak selesai gitu ya dokter ya. Gitu. Iya, kalau untuk berbicara tentang bahan pakaian atau mungkin ukuran pakaian, kalau sekarang tuh kadang sukanya pakai pakaian yang pas gitu dokter. Padahal di situ kan kalau misalnya kita pakai pakaian yang ketat atau bahan yang tidak menyerap kulit, itu tidak akan menumbuhkan potensi jamur itu sendiri dokter. Iya, sebetulnya kan bukan soal ketat dan tidak ketat, tapi harus pakai atau mencegah terlalu lembab. Ya, kalau biar nggak lembab ya misalnya celana, kalau merasa dirinya itu cepat lepek, lebih lembab ya celana itu ganti gitu ya. Misalnya kerja ya bawa ganti, siang nanti ganti atau sore ganti. Gitu. Iya. Ganti biar nggak terlalu lembab. Iya, baik dokter. Kalau untuk infeksi jamur sendiri ini kan bisa mengganggu kualitas hidup kita. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi selain mungkin kelembapan wilayah atau mungkin imunitas tubuh, begitu, adakah faktor lain yang bisa menyebabkan infeksi jamur itu sendiri, dokter? Itu ada 3 tadi, kelembapan, gula, ya, kemudian
penurunan daya imunitas, dan ya kehidupan yang terlalu di kotor-kotoran ya. Tapi orang-orang yang nyemplung di kotor-kotoran itu ya nggak selalu terinfeksi gitu. Mereka sudah terbentuk justru terpapar dengan begitu imunitasnya sudah terbentuk gitu ya. Nah, kecuali jenengan biasa di sini terus nyemplung di sawah di becek-becek sana ya pulang gatel. Iya, baik dokter. Jadi kalau untuk penyakit hubungannya kondisi tropis sendiri dengan penyakit jamur, dokter? Tropis itu tadi bikin lembab. Karena tropis itu memang kelembapannya tinggi ya. Udara kita ini cukup lembab. Justru dengan udara lembab ini kita berkeringat dan menyebabkan kelembapan di area yang nggak terbuka. Ya. Beda kalau kita di daerah panas, kemarin pas haji itu panas, itu malah baju itu kering gitu ya. Gitu ya. Kering dan malah nggak bau lepek gitu enggak. Karena begitu keringat keluar ya sudah langsung menguapkan gitu. Jadi hilang, nggak terjadi keringat, nggak terjadi kelembapan. Jangankan pakaian, tubuhnya saja ikut kering. Tubuhnya juga ikut kering. Iya. Kalau jamur sendiri ini sebenarnya hanya tumbuh di tempat yang kotor atau tempat yang bersih juga, tapi ketika tempat yang bersih itu lembab, dokter? Iya, tempat bersih yang lembab. Bisa juga ya. Baik. Ya. Berarti kita harus selalu menjaga suhu kelembapan gitu ya, dok ya? Tapi menurut pengalaman saya, semua ini tergantung dari imunitas tubuh. Imunitas. Ya. Kalau kita imunitasnya baik ya ketempelan jamur ya nggak apa-apa, karena bisa dilawan. Iya. Nah, dilawan, dimatikan oleh sel-sel tentara tubuh sendiri. Iya. Berarti jamur ini beda dengan acne atau jerawat ya, dok ya? Oh, beda. Beda. Untuk kulit, untuk tumbuhnya mungkin kalau jerawat ada di jenis kulit-kulit khusus, misalnya berminyak. Kalau infeksi ini bisa di mana saja gitu ya. Baik dokter, kita akan lanjut di sesi kedua. Kita break sejenak ya dokter ya. Baik pemirsa MTA TV, kami membuka, silahkan bagi Anda yang ingin berinteraksi maupun berkonsultasi dengan dokter, silahkan. Anda dapat menghubungi line telepon 0271 679 3000. Jika menghendaki melalui WhatsApp maupun SMS, dapat di nomor 0811 255 3000. Ya, dan BHT, saatnya wanita simak BHT akan segera kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih di saatnya wanita simak BHT bersama dengan BHT Skin Clinic Care and Aesthetic, tentunya bersama dengan Dr. Hoirul Hadi, SPKK Spesialis Kulit dan Kelamin, dan kita membahas tentang infeksi jamur pada kulit. Iya dokter, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah dibahas bagaimana memang infeksi jamur ini tidak bisa diremehkan dan memang jamur ini mudah tumbuh di tempat yang lembab gitu dokter. Tapi kalau selain jamur, selain jamur-jamur yang lain dokter, kalau untuk saya pernah mengamati anak SD atau SMP yang gadis begitu sudah ada panu di wajah begitu dok. Nah itu kan kalau mereka menggunakan kosmetik atau pelembab mungkin ada yang kurang cocok. Nah itu bagaimana perawatan kulit wajah untuk anak-anak seusia balik SD SMP gitu dokter? Ya. Kalau baru anak-anak sudah bicara kosmetik, nah ini harus ya kembali lagi lebih baik dikonsultasikan ke pakarnya ya. Tetapi kalau secara umum cuma pakai bedak, istilahnya Jawa pupur gitu ya, ya boleh gitu, enggak usah. Ya kalau pupur, tapi kalau sudah pakai kosmetik yang krim-krim, ya sebaiknya ditanyakan ke yang paham gitu ya. Kadang-kadang
malah memicu timbulnya jerawat. Ini juga kasusnya banyak sekali ya. Ada sekarang ini ada merek yang lagi naik daun, tapi berapa puluh orang jadi pada bahkan bukan puluh, berapa ribuan orang jadi jerawatan. Ya. Ini luar biasa. Jadi kulit itu tidak segampang adaptif dengan sesuatu yang dioleskan di wajah gitu ya. Karena kalau dia nggak cocok pasti akan bikin masalah. Iya. Nah, sekarang yang mengerti sebetulnya ini cocok, ini pas, ini kurang. Ini kan konsumen sebetulnya kan nggak tahu. Iya. Semuanya hanya berdasarkan paparan iklan. Ya. Dari paparan iklan, dari persentase iklan yang apa itu menggiurkan bagi dia gitu ya, menggiurkan. Iya. Dan ya tidak sedikit yang malah jadi jerawatan. Iya, karena mungkin di usia remaja nih biasanya ikut-ikutan gitu ya dok, asal pakai produk begitu, tapi tidak memperhatikan apakah itu cocok atau tidak, apakah itu akan berbahaya atau akan membuat masalah pada kulitnya saat dewasa begitu ya dok ya. Baik, berarti ini harus pintar-pintar juga, dan sebagai orang tua juga harusnya mendampingi ya dok ya, karena anak tuh juga pengen cantik gitu ya dok ya. Dan begitu dokter mungkin. Dan kalau untuk bayi, apakah perlu kita memberikan salep pada bayi supaya kulitnya halus atau kulitnya cantik begitu, atau tidak perlu, hanya diberi saat memang kulit bayi itu bermasalah? Saat bermasalah saja ya. Bayi kulitnya sangat beradaptasi ya dengan lingkungan. Jadi kalau nggak bermasalah ya nggak usah kasih apa-apa. Tidak usah ya dokter ya. Iya baik. Kalau untuk luka dari bekas infeksi dan sebagainya atau bekas luka begitu, itu bagaimana cara menghilangkannya agar bisa hilang dokter? Ya tergantung bekasnya. Tapi kalau kulit bayi itu kalau ada luka cepat bagus kok. Cepat bagus ya. Cepat regenerasinya cepat baik ya. Tidak seperti kalau orang tua. Justru yang dimasalahkan malah orang tua. Ya, tapi kalau anak bayi terluka ya diobati seperlunya biar nggak terinfeksi. Tapi nanti kalau sudah sembuh cepat recovery-nya, cepat regeneratifnya. Baik, kalau untuk kulit badan sama kulit wajah itu mungkin berbeda. Nah, untuk penyembuhan kulit wajah luka begitu misalnya terkena goresan apa itu berbeda ya dok ya? Hampir sama aja. Oh, hampir sama aja begitu. Ya. Menggunakan apa dok biasanya? Ya yang penting dikasih salep yang ada anti infeksi atau antibiotiknya biar nggak terinfeksi. Kalau dia nggak terinfeksi dia akan tumbuh dengan normal, dengan tumbuh secara fisiologis dengan baik. Iya baik dokter. Untuk infeksi jamur pada kulit ini sendiri apakah ada yang ingin disampaikan dokter? Gini, tadi kan udah kita panjang lebar. Yeah. Jadi kalau ada penyakit kulit gitu ya, boleh segera untuk konsultasi ke dokter kulit. Nah, dan boleh panjenengan yang di sana-sana melihat siaran ini atau nanti rekaman siaran ini yang di seluruh Indonesia bisa buka akun IG-nya Bihati ya, dan panjenengan bisa berkonsultasi nanti lewat WA itu gitu ya, dan gratis, free gitu ya. Kecuali kalau sudah ada obatnya ya harus beli obatnya gitu ya. Meskipun begitu jenengan bilang saya orang nggak mampu, benar-benar nggak mampu Pak Dokter, tolong saya didiskon apa malah saya gratis, insya Allah saya gratiskan. Kalau memang sakit ya, bukan urusan kosmetik ya, bukan urusan kecantikan. Anda sakit, memang sakit kulit, ya sakit kulit, enggak punya biaya, enggak punya dana, saya kasih free. Ya.
tapi jujur. Kalau sudah bohong, Anda dosa. Gitu ya dokter. Anda dosa. Masya Allah, selain perawatan kulit wajah, masalah kulit lainnya, juga BHT ini ada bentuk sosial begitu ya dok ya. Udah saya gembar-gemborkan semenjak saya buka BHT. Silahkan kalau memang nggak punya dana, sakit kulit, banyak yang saya obati dari umur 3 bulan sakit sampai sekarang umur 15 tahun. Gitu. Ya. Baik. Itu free terus. Free. Untuk visi misi BHT ini sebenarnya apa sih dokter? Visi. Tujuannya dok? Tujuannya. Ya. Ada bentuk sosial begitu luar biasa sekali dokter. Ya. Saya rasa tujuan manusia sama lah kalau kita paham gitu ya. Kalau kita paham kan tujuannya sama. Soal cara mencapainya ini ada yang kadang berbeda-beda ya. Ada yang pinter jadi ustadz ya silahkan jadi ustadz kan gitu. Yang pinter bicara di depan untuk kebaikan ya teruslah gitu ya. Yang sisi lain yang katakanlah pinter bekerja cari duit banyak ya carilah duit yang banyak tapi ya bantulah dakwah kan gitu. Insya Allah. Kerja sambil berdakwah begitu ya dok? Iya, saya rasa begitu ya. Jadi nggak bisa terus wah saya harus meninggalkan pekerjaan ini semua. Saya tak sinau agama, menghafalkan Al-Quran, kabeh semua merubah hidup saya. Ya. Baik dokter, ini ada telepon masuk, kita angkat terlebih dahulu dokter ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan siapa di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo, terputus ya? Halo. Ya. Oh iya, halo Ibu. Dengan siapa? Ya, Mbak. Mau tanya Mbak. Iya, silahkan. Asalnya saya itu ibu dari Dewi Masita dari Malang, Jawa Timur. Iya Ibu, silahkan apa yang ingin ditanyakan? Agak kerungu ya. Halo. Iya, halo ini Mbak, Ibu. tadi saya ini asalnya kayak kena digigit kepik gitu loh. Iya, terus? Ya, terus bendol gitu, terus saya garuk, ternyata ada airnya gitu, terus sampai ini sama melontos gitu loh, ya. Terus ini sekarang ini kok ini ya apa sini? Sudah 1 tahun loh Mbak. Pak dokter. 1 tahun dokter. Oh ya gini aja Bu. Iya. Ibu karena nanti seperti enggak garing-garing gitu loh dok. Ya. Gini aja biar cepat. Ibu nanti buka atau minta tolong anaknya, cucunya buka IG-nya BHT. Nanti di situ ada tempat bertanya. Ibu kirimkan fotonya. Nanti kita kirimi obat Bu. Ya. Oh ya dok, terima kasih ya dok ya. IG-nya BHT ya Bu ya. Nanti bilang anaknya IG BHT, Instagramnya BHT. Oke? Iya. IG-nya berapa dok? Nomor. Bilang aja ke putranya buka IG-nya BHT gitu Instagram, aja. Ibu ya. Instagram BHT gitu aja. Sosial media begitu. Iya Ibu, begitu ya. Oh iya dok, makasih ya Allah. Terima kasih Ibu sudah Ini bertanya. sudah tahun loh dok ini. Enggak udah. Nanti tak foto dok ya. Ya. Alhamdulillah. Ya ampun. Iya baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Nah ini jadi diingatkan. Jadi sekarang ini saya teringat. apa? Jadi banyak kasus juga infeksi jamur itu masuk menyerang ketika terjadi luka. Oke. Luka-luka di kulit gitu, apa sampai di kaki atau di tangan gitu ya. Kadang cuma kena duri, wah aku nggur keculek riwe kok saya dadi abuh metu
banyune terus nggak sembuh-sembuh gitu ya. Deben jalan gores ngene yang sawah apa yang kebon gitu. Lah tempat luka itu bisa terinfeksi jamur dan nanti ada jamur jamur itu sebetulnya jenisnya banyak sekali ya. Dokter ya. Banyak sekali. Nah ada jamur yang yang bisa menginfeksi di tempat luka itu dan mereka akan tumbuh terus atau bikin kesakitan terus berkepanjangan. Nah, ketika diperiksakan ke dokter dikira luka biasa, itu penyakitnya adalah dari bakteri, ada dikasih antibiotik terus nggak sembuh. Ya ini kasusnya bertahun-tahun gini. Kadang ada sampai kakinya bengkak luar biasa. Ya, jauh-jauh ini ngomes keluar air terus gitu. Nah ini biasanya sudah terinfeksi jamur. Nah, banyak dokter yang tidak mengobati dengan obat anti jamur. Gitu ya. Anti jamur. Nah ini yang kecolongan. Iya. Terkadang orang sudah ketika ada tergores atau tergigit serangga begitu, lalu mereka mencoba mengobati sendiri mungkin dengan antibiotik dan obat yang semaksimal mereka tahu begitu. Dan ternyata selama proses 1 tahun tidak sembuh, itu menyimpulkannya memang tidak bisa sembuh. Padahal bisa ya dok ya, dengan obat yang tepat tadi apa? Anti jamur begitu dokter ya? Anti jamur. Iya tadi sampai 1 tahun begitu ya, lalu ketika digaruk ini juga berair. Ibu mudah-mudahan lekas sembuh. Silahkan ya mengunjungi Instagram BHT. Username-nya apa dokter? BHT Skin Clinic gitu ya? BHT Skin Clinic. Pasti nanti langsung ketemu gitu ya. Dan situ ada Linktree begitu. Silahkan diklik. Oke, ini bht.skinclinic. Silahkan untuk di follow. Maupun nanti juga ada Linktree-nya itu ya, yang bit.ly konsultasikan masalah kulitmu. Nanti di situ langsung ada nomor WA. Begitu mudah sekali dokter, Masya Allah. Silahkan. Ya, mudah-mudahan ini semua warga MTA di seluruh pelosok jadi followernya BHT. Oke, nanti nambah jadi 1 ya, juta. kalau nggak bermanfaat buat panjenengan, bermanfaat untuk bagian dari keluarganya, temennya, saudara, kenalan dan sebagainya. Ketika punya masalah kulit, Anda cukup ke Linktree itu, insya Allah kita respon. Ya, ya saat ini mungkin panjenengan ndak ada masalah, tapi mungkin pulang ada ketemu temennya, sepupunya, gitu ya. Iya, kita nggak pernah tahu dokter ya, kapan kita akan tertular begitu. Baik, tadi ada Instagram begitu. Kalau untuk sebentar lagi kan ini ada kemerdekaan 17 Agustus. Nah ini ada promo tidak dokter? Yang mungkin ditanyakan pemirsa begitu. Saya belum tahu programnya ya, saya belum diajak bicara sama tim manajemen soal ini. Ya, baik dokter. Nah ini untuk di BHT sendiri ini apakah ada perawatan terbaru atau bagaimana ini dokter? Silahkan. Gini, kalau bukan terbaru kita ada perawatan yang namanya perawatan stem cell ya. Stem cell ini sebetulnya bisa untuk memperbaiki kondisi tubuh secara keseluruhan gitu ya. Baik setelah kena penyakit gitu atau gejala-gejala sisa penyakit gitu biasanya baik gitu ya. Nah, ini sistem terapi baru dengan menggunakan sel baru sehingga ketika sudah masuk ke tubuh dia akan meregenerasi kelainan-kelainan yang tadinya mengalami kerusakan. Ya. Jadi tuntas gitu ya dok ya? Ya, dan kalau nggak punya sakit ya bikin orang kembali awet muda gitu ya. Iya. Oke. Baik, dokter sebenarnya kalau untuk perawatan kulit ini, kalau untuk orang yang sudah kulitnya normal ini apakah perlu sih dokter? Apa hanya untuk orang yang kulitnya bermasalah saja? Oh, kulit normal boleh. Jadi boleh. Kan boleh biar kelihatan lebih bagus, lebih cantik gitu ya. Kulit normal itu kan kadang-kadang ada yang kulit normal yang bengkerok kan gitu ya. Nggak halus. Nah ini kan perlu
sebetulnya itu bermasalah gitu ya. Cuma kan kadang orang nggak ngerti kalau itu menjadi masalah kan gitu. Iya. Sama orang terinfeksi kena jamur sudah bertahun-tahun merasa itu tidak bermasalah, yang tadi bilang sudah berdamai gitu ya. Menganggap ini bukan warga lain, ini udah warga kita sendiri. Di situ udah lama kan gitu. Baik dokter. Kalau untuk treatment sendiri ini sebenarnya baiknya tuh 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali mungkin dokter? Oh, treatment wajah, ya treatment wajah ya saya rasa kalau masih muda 1,5 atau 2 bulan lah sekali udah bagus lah. Sudah bagus ya dokter ya. Baik, kita kembali ke infeksi jamur ini dokter. Kalau untuk mandi, cara mandi begitu, apakah bagaimana nih? Apakah sabun itu juga mempengaruhi bahan-bahan dari sabun itu sendiri atau tinggal kita yang menggosok harus bersih begitu dokter? Ya sabun kan untuk membersihkan ya. Karena di situ mampu melarutkan banyak kotoran ya. Nah, ya kalau sudah jamur sudah menginfeksi, nggak bisa di sabun terus hilang, nggak bisa. Itu harus diobati. Harus diobati. Iya, kalau untuk menjaga kelembapan kulit ini sebenarnya kalau wanita ini lulur itu perlu nggak dok? Lulur pelembab mandi itu? Ya kalau memang kulitnya kering dikasih pelembab bagus. Tapi kalau orang kulit normal atau justru kulang yang sudah lembab ya nggak usah pakai pelembab lagi. Ya nggak usah pakai pelembab lagi toh. Berarti diperhatikan dari makanannya begitu dokter ya? Iya. Baik. Kalau untuk menghindari infeksi kulit ini kalau dari segi makanan yang harus diperhatikan, apakah ada dokter khusus begitu? Ya banyak ya? Mau banyak sayur, buah, protein udah bagus lah untuk kulit. Untuk kulit sudah bagus, iya. Baik dokter, ini ada yang mau disampaikan lagi terkait infeksi kulit dokter, mungkin ada tips-tipsnya atau apa begitu dokter? Ya bicara infeksi kulit sebetulnya tidak hanya masalah jamur ya, masalah skabies, ini juga ngetren di anak-anak yang lagi mondok. Kemarin dari pihak pondok minta ke kita obat. Jadi banyak pondok-pondok itu kalau ada yang kena kudis atau skabies itu sudah saya minta, banyak yang minta obat ke kita dan itu free, saya gratis kan. Kadang kita kasih 1 kilo. Pondok Gontor itu dulu pernah saya kasih berapa kilo gitu. Ya boleh aja. Oh ini pondok boleh, pondok mana aja boleh lah. Pondok. Wah nanti banyak banget nanti ya di tekor, enggak, insya Allah enggak akan tekor. Enggak akan rugi kalau. Enggak akan rugi untuk dakwah juga. Insya Allah semakin maju ini untuk BHT dokter. Ini saya rasa BHT semakin dibutuhkan ini dokter dimanapun begitu. Dan jadi sekali lagi malah saya sampaikan yang melihat siaran ini, kalau ada kenalan saudara yang mengelola pondok ya, mungkin panjenengan nggak mengelola pondok tapi punya kenalan pondok, dan di pondok itu banyak orang yang sakit kulit, biasanya skabies yang kudis gatal sampai bernanah-nanah, hubungi BHT, nanti kita drop krim, jumlah anaknya berapa, ada foto-fotonya kita drop, kita kirim, dan itu gratis. Nanti kita kasih ya secukupnya, bisa 1/2 kilo, bisa 1 kilo, pondok gede kita kasih banyak. Ya boleh. Wah, se-Indonesia insya Allah boleh. Iya, insya Allah boleh. Semakin jaya, barokah ini untuk BHT, Dr. Khairul Hadi, sehat selalu. Nanti mudah-mudahan bisa buka cabang begitu dok, di luar negeri mungkin dok. Saya tidak terlalu pengen buka cabang. Begitu ya. Di satu tempat aja, tapi yang datang seluruh Indonesia. Gitu. Oh, Masya Allah, eksklusif ya dok ya. Jadi biar saya juga nggak capek wirawiri, konsentrasi kerja di situ. Sekarang teknologi itu sudah gampang ya, dengan handphone Anda sudah bisa manfaatkan untuk konsultasi masalah kulit apapun, dan sistem pengiriman barang logistik ini juga sudah
sangat mudah. Zaman dulu saya kecil hanya ada PT Pos, ya sekarang ada macam-macam ya. Ya, semua menawarkan kelebihannya dan pengiriman sudah bisa sampai ke seluruh pelosok tanah air, bahkan kita berarti sering kirim sampai ke Hong Kong, Taiwan. Orang-orang Indonesia yang di sana, bukan orang sana minta ke sini gitu ya. Baik, dokter. Iya dokter, tidak terasa ini ternyata waktunya sudah habis sampai di sini. Dokter Khairul Hadi sehat selalu, mudah-mudahan bisa berbincang kembali materi yang sangat menarik dan juga bermanfaat bagi kita pemirsa dan juga pendengar. Dokter, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan Saatnya Wanita Simak Beati bersama Beati Skin Clinic Care and Estetik, tentunya juga bersama dengan Dr. Khairul Hadi, SPKK Spesialis Kulit dan Kelamin. Kulit halus, kulit Beati, wajah halus, wajah Beati. Saya Sekar Pagesti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.